Hai sahabat semua, kembali lagi bersama aku, Mama Wido. Di video kali ini, aku akan mereview buku serian Dongeng Hewan. Nah, buku ini merupakan buku terjemahan juga loh teman. Buku ini merupakan terbitan dari sebuah penerbit buku anak, yaitu Fantastic MNC. Kalian penasaran buku apa yang akan aku review kali ini? Tetap stay tune terus di sini dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen di kolom komentar, dan juga jika kalian pikir channel aku bermanfaat, jangan lupa untuk share di seluruh media sosial yang kalian punya ya. Oke, balik lagi ke buku-buku yang akan aku review. Buku-buku yang akan aku review adalah buku ini. Buku yang aku punya ini terdiri dari 6 judul, dan kita akan kupas satu persatu tentang buku ini. Keenam buku ini ditulis oleh dua penulis yang berbeda. 4 buku ini ditulis oleh Rachel Bright, sedangkan 2 buku ini ditulis oleh Giles Andre. Nah, kalau kalian ingin tahu tentang penulis-penulis buku tersebut, nanti akan aku sertakan link di kolom deskripsi untuk kalian melihat lebih jauh profil dan biodata mengenai penulis-penulis buku ini. Buku pertama yang akan aku review adalah buku ini. Ada Singa di Dalam Dirimu. Buku ini merupakan buku terjemahan dari buku ini. Dilihat dari covernya, terlihat seekor singa dan juga seekor tikus. Yap, betul. Buku ini menceritakan tentang seekor tikus yang merasa bahwa tubuhnya yang kecil itu membuat dia seringkali merasa tidak dipandang dan juga seringkali diabaikan oleh binatang yang lain. Berbanding terbalik dengan sang singa yang merupakan raja hutan, sebagaimana layaknya raja, singa memiliki auman yang keras, badan yang gagah, yang membuat sang singa menjadi binatang yang terpandang dan juga membuat dia terlihat kuat dan hebat. Hingga suatu hari sang tikus memutuskan untuk menemui sang raja hutan. Walaupun merasa takut, sang tikus tetap bertekad untuk menemui sang raja hutan. Karena dia berpikir kalau dia menemui sang raja hutan, mungkin dia akan dijadikan santapan oleh sang raja hutan. Sampai akhirnya di ending buku ini, hal yang dipikirkan oleh sang tikus tidak terjadi sama sekali. Ada satu kalimat yang aku suka dari buku ini, yaitu, jika kamu ingin segalanya berubah, kamu harus mengubah dirimu sendiri. Nah, ada di halaman ini. Intinya buku ini mengajarkan beberapa poin, yaitu yang pertama, bagaimana kita bisa belajar bahwa sebuah tekad akan membuahkan hasil yang tepat. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa belajar bahwa seberapapun diri kita pasti memiliki sebuah ketakutan walaupun itu adalah hal yang kecil. Aku berikan rating 4,5 untuk buku ini. Lanjut ke buku kedua yang akan aku review adalah buku ini. Tupai-tupai yang bertengkar. Buku ini merupakan buku terjemahan dari buku ini. Kita bisa lihat dari covernya terdapat 2 ekor tupai. Ya, 2 ekor tupai ini yang bernama Cyril dan Bruce. Kedua ekor tupai ini adalah tupai-tupai yang sangat rakus. Walaupun rakus, kedua tupai ini memiliki cara pandang yang berbeda loh. Cyril merupakan tupai yang sangat boros terhadap persediaan makanan sehingga dia tidak memiliki persediaan makanan sedikit pun menjelang musim dingin. Sedangkan Bruce merupakan tupai yang memiliki perencanaan. Namun dia memiliki sifat, yaitu dia merasa dia selalu kekurangan terhadap bahan makanan, sehingga dia selalu menumpuk semua bahan makanan. Sampai menurutku, makanan yang dia miliki itu overstock. Sampai suatu ketika mereka berlomba untuk mendapatkan biji pinus, yang merupakan biji pinus terakhir di musim gugur.
Mereka berdua berlomba untuk menjadi pemenang biji pinus tersebut sampai mereka hampir kehilangan nyawa mereka. Namun ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan dugaan mereka. Satu quote yang aku highlight dari buku ini adalah, hal yang terbaik adalah berbagi tawa bersama teman. Dari buku ini, kita bisa belajar 2 poin penting, yaitu yang pertama, keserakahan tidak akan membuahkan hasil apapun. Yang kedua adalah pentingnya sebuah kerjasama dan bagaimana kita bisa belajar untuk berbagi. Aku kasih rating 4,5 untuk buku ini. Buku ketiga yang akan aku review adalah buku ini, Kevin Koala Akhirnya Bisa. Buku ini merupakan terjemahan dari buku ini. Kalau kita lihat dari covernya, sepertinya si Kevin koala kecil ini sedang ketakutan. Buku ini menceritakan tentang si Kevin koala kecil yang senang berdiam diri dan tidak bisa lepas dari pohonnya. Pohon ini. Kevin tidak mau melakukan perubahan karena dia berpikir bahwa dirinya sudah sangat aman di tempat dia sekarang dan menurutnya bertualang bersama teman-temannya yang lain akan membawanya ke sebuah resiko yang besar. Hingga suatu hari di luar dari dugaannya, ada seekor burung yang mematuki pohonnya sehingga pohon yang dia tempati tersebut menjadi terjatuh. Apakah Kevin bisa menghadapinya? Apakah Kevin bisa mencari tempat tinggal yang baru? Dan apakah Kevin akhirnya menjadi berbaur dengan teman-temannya? Semua jawabannya dari buku ini. Satu quote yang aku highlight dari buku ini adalah, karena hidup bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan jika kamu mencoba sesuatu yang baru. Ada di akhir halaman. Buku ini mengajarkan tentang satu hal, yaitu bahwa apa yang kita pikir nyaman itu belum tentu yang terbaik bagi kita. Dan yang pastinya kita memang harus keluar dari zona nyaman untuk membuat kita lebih bersemangat lagi. Aku kasih rating 4 untuk buku ini. Buku keempat yang akan aku review adalah buku ini, Jalan Pulang untuk Wilf. Buku ini merupakan buku terjemahan dari buku ini. Kalau kita lihat dari covernya, sepertinya si serigala kecil ini sedang kebingungan di sebuah gurun es. Dan benar, Wilf si serigala kecil ini merasa dirinya mandiri, bahkan berpikiran bahwa dia tidak butuh pertolongan orang lain. Hingga suatu hari, dia merubah semua pemikirannya ketika dia tersesat di padang gurun es karena terpisah dari kawanannya ketika mereka sedang berpindah tempat. Satu quote yang aku highlight dari buku ini adalah, jika semua sudah bersatu, saat-saat yang sulit pun akan mudah dilewati. Ada di sini. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa setangguh apapun kita, suatu saat kita pasti akan butuh bantuan dan pertolongan dari orang lain. Dan poin penting lainnya adalah persahabatan itu tidak memandang bagaimana jenismu, bagaimana rasmu, bagaimana sukumu, dan bagaimana agamamu. Aku kasih poin 4,5 untuk buku ini. Buku kelima yang akan aku review adalah buku ini, Gerald Beda Sendiri. Buku ini merupakan terjemahan dari buku ini. Kalau kita lihat dari covernya, kita bisa lihat bahwa seekor jerapah ini sedang meliuhkan badannya dengan latar belakang bulan. Nah, bisa dilihat juga di sini bahwa buku ini merupakan kategori bestseller. Buku ini menceritakan tentang jerapah yang bernama Gerald yang memiliki leher yang panjang dan langsing, namun lututnya bengkok dan kakinya kurus, sehingga hal tersebut menyebabkan Gerald sangat sulit dalam berlari, apalagi dalam hal menari. Hingga suatu hari akan diadakan pesta dansa di hutan dan mengharuskan setiap hewan menari. Namun Gerald menyadari hal tersebut, bahwa dia pasti tidak akan bisa melakukannya, dan akhirnya dia pun menjadi sedih dan menyendiri. Namun ternyata di buku ini Gerald memiliki sebuah tariannya sendiri, dan hal tersebut didapat dia pada saat dia sedang menyendiri.
Satu quote yang menarik dari buku ini adalah, sejatinya semua insan itu pasti bisa menari asalkan diiringi oleh musik yang mereka cintai. Buku ini mengajarkan bahwa semangat pantang menyerah dalam hal belajar disertai ketekunan akan menghasilkan sesuatu dalam meraih impian kita. Aku berikan rating 4,5 juga untuk buku ini. Buku terakhir yang akan aku review adalah buku ini. Kamu Bisa Penguin Kecil. Buku ini merupakan terjemahan dari buku ini. Cover buku ini menggambarkan tentang seekor penguin kecil yang sedang melihat ke arah air. Apakah penguin kecil ini ketakutan di dalam air? Ya, betul sekali. Pip-Pip, si penguin kecil ini sangat takut bermain di dalam air. Hingga dia dijuluki sebagai Pip-Pip si penakut. Dan sebenarnya julukannya itu membuat dia sangat sedih. Hingga suatu hari, Mama Pip-Pip mengajaknya untuk berlatih berenang. Awalnya Pip-Pip masih takut karena berpikiran akan banyak masalah yang akan mengintainya ketika dia masuk air. Namun sebenarnya itu hanya pikiran negatifnya saja. Sampai sang mama mencoba untuk merubah pikiran negatifnya, Pip-Pip pun akhirnya merasakan perubahan besar dalam dirinya. Satu quote yang aku highlight dari buku ini adalah, kita semua pasti pernah takut dan tidak semua orang bisa merasakannya. Di halaman ini. Inti dari buku ini adalah bagaimana kita bisa melawan ketakutan kita karena banyaknya hal-hal negatif yang muncul di dalam otak kita. Dan juga yang kedua adalah bagaimana orang tua bisa selalu mendampingi anak-anaknya hingga menjadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak pemberani. Aku kasih rating 4 untuk buku ini. Hal yang aku suka dari keenam buku ini adalah buku-buku tersebut memiliki kalimat-kalimat yang merupakan kalimat-kalimat motivasi. Sehingga tidak hanya untuk anak-anak, buku-buku ini juga bisa dinikmati oleh orang dewasa seumur kita. Tapi sebenarnya tetap saja aku merasa ada kekurangan dari buku ini. Jadi kalau kita lihat rekomendasi buku ini untuk usia 3 tahun ke atas. Bisa lihat di sini. Dan menurut aku kalimat-kalimat di dalamnya ini sebenarnya kalimat-kalimat yang tidak cocok untuk usia 3 tahun ke atas, namun cocok untuk anak usia 6 tahun ke atas. Namun untuk mensiasatinya, buku ini bisa dibacakan untuk anak usia 5 tahun ke bawah, namun menurutku penggunaan kata-katanya bisa disesuaikan oleh orang tua dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih simpel. Keenam buku tersebut aku dapatkan dengan harga kisaran 30.000 untuk masing-masing judulnya. Jadi menurutku sangat cocok untuk orang tua yang ingin melengkapi serian dongeng di rumah. Nah, buku-buku tersebut bisa dibeli secara terpisah karena antar bukunya tidak berkaitan sama sekali. Oke, segitu aja review buku dari aku kali ini. Jika kalian pikir video aku ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen di kolom komentar, dan juga share di semua media sosial yang kalian punya ya. Thanks for watching this video and see you. Bye bye.